Fair. Siapa nanti dibuka aja di KPU mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Gitu ya. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka. Kalau emang ada, emang asli, kenapa harus segitunya? Tunjukin, beres, sederhana. Publik berhak menuntut transparansi. Yang gue lihat justru Jokowi ini lagi panik. Pokoknya ijazah gue asli, titik. Pokoknya lu percaya aja, gak usah banyak tanya atau gue penjarain, titik. Jadi gue makin yakin kalau emang ijazahnya tuh palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik ijazah Jokowi berlanjut sampai ke Solo ya. Aktivis TPUA akhirnya menggeruduk rumah Jokowi. Tetapi setelah mereka bertemu ternyata Jokowi tetap kekeh tidak mau menunjukkan ijazahnya. Nah, ini dilansir dari Detik.com. Jokowi perlihatkan ijazah SD hingga UGM ke wartawan, tetapi jangan difoto ya katanya. Kenapa kepada aktivis yang menggeruduk rumahnya di Solo malah tidak mau memperlihatkan ijazahnya, tetapi kenapa kepada wartawan mau memperlihatkan tetapi jangan difoto? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan ya. Apakah foto atau mungkin yang lain ya, seperti titelnya yang dulu Dr. Andes akhirnya jadi insinyur, dan ini sempat juga disinggung oleh Mahfud MD. Apakah karena dia merasa ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu sehingga tidak mau memperlihatkan kepada aktivis TPUA, atau takut berakhir di pengadilan kalah ya? Atau memang punya rencana lain, yaitu untuk menggiring penggugat ijazahnya seperti Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan beberapa alumni TPUA lainnya, yaitu akan digiring ke penjara seperti yang terjadi kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, kita tahu bahwa Jokowi ini sangat licik sekali ya. Jadi dulu penggugat ijazahnya Bambang Tri dan Gus Nur berakhir di penjara. Dan kita tahu bahwa walaupun dia tidak berkuasa tetapi masih berkuasa. Nah, menurut Mahfud MD ya, menilai masyarakat berhak mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi karena sebelumnya dia presiden. Jadi masyarakat menuntut untuk melihat ijazahnya itu wajar dan sah-sah saja dan wajar sekali ya, sebab publik hanya meminta keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena memang ada undang-undangnya yang mengatur tentang informasi publik, keterbukaan informasi publik. Jadi sebenarnya ini Jokowi sudah melanggar undang-undang karena dia seorang mantan pejabat negara. Masyarakat berhak mengakses informasi tentang pribadinya dia. Beda dia kalau misalnya bukan mantan pejabat negara ya. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa TPUA setelah ini? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik atau KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat dan masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya, masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga keluar tuh. Ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat, ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang
gamblang dan jelas. Juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi, itu nggak salah juga? Nggak salah, karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semu yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa nanti dibuka aja di KPU Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok, jadi Insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Sugino dan Bang Tri kan berpikir bahwa kalau ini dibawa ke dalam persidangan, nanti ijazah aslinya akan ditunjukkan. Dan itu sudah terbukti, semua keyakinan Bang Tri dan Sugino itu nggak terjadi gitu. Di pengadilan nggak ada tuh ijazah Pak Jokowi juga. Sekarang ketika pihak pengacara, itu pengacara atau kuasa hukumnya Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazah asli akan ditunjukkan nanti kalau diminta oleh pengadilan, itu benar-benar semakin meyakinkan saya bahwa ini sebatas jebakan belaka. Ini omong kosong semua nih. Karena ujung-ujungnya akan sama seperti sebelumnya lah gitu. Nggak akan ditunjukkan itu. Dan orang-orang yang berpikir bahwa menyeret kasus ini ke pengadilan dan berharap ijazah aslinya ditunjukkan, itu ya orang-orang yang nantinya mungkin juga akan terjebak dan kemudian bernasib sama seperti Suginur dan Bang Tri. Karena kalaupun misalkan nanti diminta, itu pasti akan ada keberatan dan pada intinya tidak akan muncul itu ijazah aslinya gitu. Jadi ya dalam politik memang kadang kita harus berpikir banyak sekali langkah, karena banyak orang berpikir Pak Jokowi itu diam gitu ya, sabar, dihina dia diam dan sebagainya. Itu kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan lagi dari banyak sekali cerita atau peristiwa dan kejadian, itu benar-benar adalah diam yang sangat-sangat dicitrakan. Aslinya sangat-sangat tragis dan kejam sekali gitu. Karena ya kalau Pak Jokowi ini adalah orang yang bijaksana, penyabar seperti klaim atau pencitraannya, maka nggak perlu ada cerita Bang Tri dan Sugino gitu ya. Nggak ada cerita soal pengadilan yang kemudian S2 belum lulus S1 sudah tesis ya. Ini dia itu punya saya katanya sudah kosong, Times New Roman, ternyata saya cek lagi tesis. Ini baru lagi nih. Baru lagi nih kemarin tadi Pak. Iya. Kosong cuma membimbing, nggak ada kosong. Terus tesis loh. Diakui ini skripsi saya. Tulisannya di sini dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, kacau. Tahu salah satu temannya tadi, salah satu temannya tuh. Kan kami bilang perbandingannya mana gitu. Oke. Ternyata tesis. Ya, untuk saya baca. Oke Pak, lanjut Pak. Ya, nah, setelah itu kami masuk gitu kan bertiga dari tim advokat gitu ya. Pak saya, kemudian Ibu Kurnia Tri Rayani dan Pak Damai Hari Lubis gitu kan, berhadapan dengan 3 lagi gitu kan pihak dekanat gitu ya, termasuk stafnya. Nah, kita kemukakan bahwa kita sudah mengajukan pertanyaan secara tertulis. Kehadiran kita sekarang ini adalah dalam rangka gitu kan, justru meminta jawaban gitu, berupa 1 informasi, 2 klarifikasi, 3 verifikasi. Gitu, dengan verifikasi. Pak Rizal Falidan, saya potong dulu. Ini kan langsung dikasih sama kita. Bisa nggak UGM ini kita tuntut hoax, berita bohong? Yang mana itu? Ini tesis yang diakui skripsi. Kita fotokan langsung ini. Berarti UGM dengan sengaja ini menipu kita. Menyesalkan ya, Bu Opa Emilia datang pulang dari Jakarta. Ini tesis loh Pak, berarti bisa kita tuntut ini Pak. Kami siap. Nanti dulu, siap dulu. Oke. Kelanjutannya adalah bahwa memang dia belum memberikan informasi. Saya malu dengan jawaban orang UGM ya. Padahal alma mater saya itu sama Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo ya. Malu sekali dengan jawaban seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya ya, menambahi tadi tidak ada keterangan apapun ya. Jangankan bukti yang 0 di sini, yang disajikan cuma skripsi dari Joko Widodo yang dicari setelah itu, setelah diminta dan mengkonfirmasi
dan mengkonfirmasi analisis saya dengan mata telanjang tadi. Kosong, tidak ada lembar pengesahan dosen penguji, hanya dosen pembimbing dan dekan. Bagaimana dekan membubuhi tanda tangan kalau tidak ada lembar pengesahan dosen penguji skripsi? Itu melompat. Nggak mungkin dekan mau tanda tangan tanpa lembar pengesahan penguji. Itu pun tidak bisa dibantah. Ya memang itu apa adanya. Makanya saya bilang pengacara yang mau menuntut kami datang ke UGM. Biar jangan ini ya, jangan menganggap ujaran kebencian atau berita bohong segala macam. Tapi, itu Dr. Resmond, apakah yang tadi dilihat tadi pagi sama dengan yang waktu itu dilihat saat datang sendirian? Iya, sama persis. Sama persis. Difoto juga oleh. Berarti nggak dicetak ulang lagi ya? Enggak ya. Artinya nggak berani maksudnya. Oh, nggak berani. Kita luruskan satu itu dulu. Tapi tetap apa yang kita minta 34 dokumen itu tidak ada yang diserahkan. Nihil. Jangankan bukti yang evidence yang mereka klaim punya 34 dokumen itu, penjelasannya pun tidak ada yang ilmiah. And dissertation UGM tahun 1985, ya khususnya Fakultas Kehutanan UGM, itu cuma ada Joko Widodo. Di mana transparansi atau keterbukaan informasi publik itu nggak bisa dijawab. Banyak sekali, semua nggak bisa dijawab oleh mereka. Terus berikutnya saya tanyakan juga, kenapa lembar pengesahan skripsi yang diklaim dari beberapa rekan mahasiswa Joko Widodo yang ditulis dengan font Times New Roman, dengan teknologi cetak maupun prosesor yang jauh melampaui tahun 1985. Itu kenapa kosong? Tidak ditandatangani baik oleh pembimbing, penguji maupun dekan atas nama Lembah Edianto, Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, dan Sri Dominingsi. Ya, Sigit Hadwinarto ini Profesor Dr. Insinyur. Ya, Sigit Hadwinarto dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, dan dia mantan atau sedang menjabat Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia juga komisaris atau bos ya di PT Pupuk Kaltim dan di PT Inalum. Ini kosong mereka semua. Bagaimana dia bisa profesor ya, tetapi lembar pengesahan skripsinya kosong. Sigit Hadwinarto ini dan jadi pejabat, profesor pula. Ini nggak ada jawaban. Semua mereka tidak bisa menjawab. Joko Widodo akhirnya menunjukkan ijazahnya, tapi secara kucing-kucingan. Ijazah itu hanya ditunjukkan kepada 11 awak media di rumahnya hari ini, 16 April 2025. Awak media tidak boleh mengabadikannya lewat handphone diminta ditinggal. Ada yang menarik, Jokowi menjelaskan kenapa ijazahnya ada kacamata, padahal hari ini dia tidak berkacamata, katanya dulu minus begitu. Kemudian kacamatanya jatuh, pecah, dan tidak bisa beli lagi. Luculah ya, silakan saja karang-karang mengarang. Yang jelas apa yang disampaikan Jokowi kepada awak media ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, kuasa hukum Jokowi mengedarkan kebohongan, dusta semata. Kenapa? Karena sebelumnya disebutkan bahwa Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya kecuali atas perintah pengadilan. Ini tidak ada perintah pengadilan, tidak apa-apa, tiba-tiba kok ditunjukkan begitu. Yang kedua, ini juga hanya sekedar lip service begitu. Karena apa? Kalau yang namanya ditunjukkan itu ya siap diperiksa, siap dibandingkan. Coba ya kita tantang, kalau itu ditunjukkan kepada Rismond Hasihwalan Sianipar, wah bakalan seru. Pasti rame, pasti langsung akan dianalisa secara forensik ya, ijazah itu ternyata sama dengan yang beredar di sosial media hari ini, dan tentu kita sudah tahu apa saja masalah yang menjadi dasar bahwa ijazah Jokowi itu 11.000 triliun persen abal-abal atau palsu. Dan yang paling jelas ya, sikap Jokowi yang menunjukkan ijazahnya hanya kepada media ini adalah sikap yang tidak gentleman, sikap tertutup ya, sekaligus menunjukkan sikap hipokritnya Jokowi. Jadi hari ini saya melihat tidak ada satupun yang bisa dipercaya dari Jokowi. Karena itu ya kita tetap akan menyuarakan tuntutan agar ijazah itu ditunjukkan kepada publik, bukan hanya kepada wartawan yang juga tidak bisa mengabadikan ijazah itu. Jokowi sebagai tokoh nasional, ini betul-betul dia dan keluarganya nggak akan tenang, Bung. Selama masih hidup, digoreng terus ini persoalan. Makanya tuntutan kepada UGM,
Lu netral, jangan bela-belain lagi. Jokowi bukan juga presiden, Pratikno bukan lagi rektor, Pratikno itu tidak sekuat dulu lagi, kan begitu. Nah ini juga akan berdampak secara signifikan terhadap Wapres Gibran. Maka akan mengemuka kembali, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Akan mengemuka kembali nih, Bung. Nggak main-main. Terus potensi tuntutan hukum lanjutannya juga mengerikan ini. Miskinkan. Karena dia mendapatkan kekayaan semuanya dari jabatan-jabatan itu. Berapa dia mendapatkan kekayaan menjadi wali kota, gubernur, presiden? Ini panjang. Termasuk keluarganya ya? Panjang, iya. Belum lagi secara sosial. Nah, karena secara sosial itu, hukuman sosial ini berat nih, Bu. Dianggap bahwa kita dalam sejarah Indonesia pernah punya presiden yang menggunakan, patut diduga menggunakan ijazah palsu. Jadi ini persoalan menurut saya harus segera clear di bulan-bulan ini. Selain merembet ke Jokowi, tentu tadi yang kita bisa lihat adalah ke Gibran sebagai wakil presiden, Bobi sebagai gubernur, Sumatera Utara, kemudian Kaisang sebagai ketua umum PSI. Bisa sampai ke sejauh itu? Pasti. Hukuman sosial kan berat, Bung. Dan itu menurut saya nantinya berpotensi hari ini dan beberapa hari ke depan bisa terjadi konflik horizontal di Jogja. Di kampungnya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Apa dia rela? Kampungnya seperti itu. UGM harus tegas. Ini citra lembaga terhormat. Sebagai kampus perjuangan. Salah satu kampus tertua di Indonesia. Punya nama besar. Jangan lagi membela Jokowi seperti era Pratikno. Rektor-rektor sekarang juga begitu. Jangan. Jadi dampaknya ini adalah, ujungnya adalah, kalau ini betul-betul keputusannya ijazah itu palsu, maka pilihan Jokowi adalah dia minta maaf, ya kan, mengakui kesalahan dan siap menerima konsekuensi hukum dan politik. Kalau tidak, kabur aja ke luar negeri. Tapi kan masalahnya begini. Karena akan dikejar terus, Bung, oleh publik, terutama orang-orang akademik, malu. Terutama orang-orang UGM kan, Sapa Rimson, Roy Suryo, dan lain-lain. Kita akan lihat nih hari ini, siang ini, sore ini, seperti apa yang terjadi di UGM. Zainal Arifin Mokhtar di sana, ada Denny Indrayana, ada Refli Harun, ada Saldi Isra, ada Muhammad Kodari, dan segala macam alumni UGM saya apa, Alvan Alfian. Tapi begini, Bang, Jokowi malah melawan. Dia mengatakan bahwa dia akan memperkarakan orang yang menggugat keabsahan ijazahnya. Apakah perlawanan Jokowi ini adalah perlawanan hukum atau perlawanan politik hukum? Pasti perlawanan politik gitu, Bung. Secara hukum berat ini untuk pembuktiannya. Berat ini. Ini perlawanan politik. Salah satu kekuatan Jokowi adalah kekuatan finansial. Dan ini sudah dihitung. Kedatangan Presiden Prabowo hari ini itu akan melihat dinamika politik yang terjadi di UGM. Di Jogja. Jadi nggak main-main menurut saya. Masa sih kita tersandera hanya gara-gara ulah satu orang, negara kita kocar-kacir gitu. Belum pernah ada nih. Sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPB, setelah menengah persiapan pembangunan. Otomatis yang tergugat satu adalah Pak Jokowi, tergugat dua itu adalah SMA 6 Surakarta. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kenapa harus KPU? Karena KPU harus memverifikasi data. Ilmu utama KPU dia hanya mendasarkan pada yang namanya fotokopi yang dilegalisir. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang kita gugat adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya itu tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah sekolah menengah persiapan pembangunan, tidak mungkin SMA 6. Karena sampai tahun 86 itu SMA negerinya itu masih 5. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengajukan
gugatan itu kepada Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada ini kan membuat sebuah kenaifan ya. Dari sejak saya sekolah SD sampai SMA, sampai kuliah dan S3, ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya. Jadi tidak mungkin ijazah itu ditahan atau diarsipkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkanlah namanya SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jadi sampai kiamat subro atau kiamat kubro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu dua. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres. Ada giumnya kan, yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Nah, kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya harus mendaftarkan di Surakarta? Hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah, kebetulan wilayah hukum pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA. Nah, kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan nebis en idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat, siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres.